Shalom Godly Family. Pagi ini kita kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Demikian jauh firman Tuhan. Godly Family yang terkasih, masa depan adalah misteri bagi kehidupan manusia, karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Satu-satunya pribadi yang mengetahui akan masa depan kehidupan adalah Allah. Dia memegang kendali secara penuh atas ciptaannya, atas apa yang akan terjadi dan atas sejarah dunia ini. Nubuat Tuhan Yesus mengenai kehancuran bait Allah berbicara tentang masa mendatang yang akan terjadi. Dan itu berarti bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara dalam kapasitasnya sebagai Allah yang sejati di dalam dirinya. Godly Family yang terkasih, bait Allah yang megah, tempat di mana Allah bangsa Yahudi hadir dan bertahta akan mengalami kehancuran. Itu yang dikatakan kepada murid-muridnya saat Tuhan Yesus mengeluhkan keadaan Yerusalem yang telah rusak dan menubuatkan akan masa depan kota tersebut, di mana bait Allah ada di dalamnya. Bagi bangsa Yahudi, bait Allah merupakan simbol yang dapat dilihat dari kehidupan religius mereka yang bertuhankan Allah. Bangsa Yahudi mengklaim memiliki Allah yang jauh lebih hebat dibandingkan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, sehingga Allah bangsa Yahudi layak untuk disegani, ditakuti dan dihormati. Seolah-olah mereka adalah bangsa yang hebat dan tak tergoyahkan dan akan terus ada, padahal mereka tidak tahu apa yang akan terjadi atas masa depan mereka. Godly Family yang terkasih, Allah menghancurkan kesombongan rohani bangsa Yahudi dengan membiarkan bait sucinya diratakan dengan tanah seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Pada tahun 70, 40 tahun setelah nubuatan Tuhan Yesus, sejarah mencatat Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem. Bait Allah runtuh dan kota Yerusalem dibakar, sehingga yang tertinggal hanyalah puing-puing belaka. Yerusalem menjadi kota yang sunyi, tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Godly Family yang terkasih, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, setiap umatnya dituntut untuk meletakkan masa depan kita di tangan Allah yang memegang kendali penuh. Memahami hal ini, maka setiap kita hendaklah hidup dengan kerendahan hati, dengan bergantung sepenuhnya dan berserah sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat atas masa depan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup berserah sepenuhnya di tangan Allah yang berdaulat atas masa depan itu. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas masa depan kehidupan setiap kami, umat-Mu yang percaya ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di tangan Allah, karena kami yakin bahwa masa depan kami indah di tangan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Godly Family yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sepanjang hari ini.